Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Yuswar Effendi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Widyaswara BPSDM Provinsi Sumatera Utara, ingin menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3 pada kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Sebelum saya menyampaikan strateginya atau skenario pelaksanaan pembelajaran pada agenda 3, perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi pada diklat kepemimpinan. Yang pertama yang terjadi pada diklat kepemimpinan. Yang pertama, dari dasar hukumnya telah terjadi perubahan yang tadinya dasar hukum pelatihannya di PKN 2 pada Perlan nomor 2 tahun 2020 dan Perlan nomor 6 tahun 2018 dan perubahannya Perlan nomor 1 tahun 2020 pada PKN 31. Selanjutnya pada bulan Juni, sejak bulan Juni tahun 2022 ini berubah menjadi Perlan nomor 5 tahun 2022, keputusan Kepala LAN nomor 374 K1 PDP 07 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan keputusan Kepala LAN nomor 375 K1 PDP 07 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Selanjutnya, perubahan pada strategi pembelajaran yang tadinya klasikal menjadi blended learning, classical, distance learning. Pada tempat penyelenggara tidak terjadi perubahan, sedangkan pemampatan e-learning penekanannya adalah LMS kepemimpinannya. Selanjutnya, kurikulum terdahulu itu mata pelatihan inti saja, agenda 1, 2, dan 3, sekarang ditambah dengan mata pelatihan dasar dan mata pelatihan pilihan. Sedangkan evaluasi ada 2 yang berbeda, yaitu pada terdahulu sikap perilaku itu dinilai 15%, substansi pemahaman 15%, aksi perubahan proper itu 50%, studi lapangan 20%. Sedangkan sekarang untuk blended learning itu sama, sedangkan klasikal sudah berbeda. Pada sikap perilaku 20% dari 15% ditambah dengan pengembangan potensi diri. Akademik menjadi 10%, sebelumnya 15%. Aksi perubahan sama 20 dan 30 menjadi 50, studi lapangan itu menjadi 20%. Sementara selanjutnya masing-masing komponen 70,01 sama. Penguji substansi, pembimbing stula, penguji aksi perubahan dan penilai sikap perilaku itu terdahulu tambah 2 kali penilaian antar peserta. Sekarang penilaian antar peserta tidak ada. Selanjutnya pada sikap perilaku, penguji, pembimbing, penguji akademik, pembimbing stula, penguji aksi perubahan dan penilai sikap perilaku, pengampu materi, penyelenggara, mentor, dan antar peserta. Jadi ada tambahan pengampu materi dan penyelenggara, mentor. Strategi pembelajaran blended learning ini jumlah total jam pelajarannya
di PKN 2 itu adalah 923 jam pelajaran dengan jumlah hari 107 hari. Ini blended learning ini diutamakan daripada klasikal strategi. Selanjutnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada 3 kelompok jadinya dalam kurikulum pembelajaran. Ada kelompok pelatihan inti, kelompok mata pelajaran pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Pembelajaran pada PKN 2 itu ada 4 agenda yang terdiri dari agenda pengelola diri, agenda kepemimpinan strategis, agenda manajemen strategis, agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Diharapkan memiliki kompetensi kepemimpinan strategis. Pada agenda manajemen strategis, deskripsi singkatnya adalah membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis, diagnostik, reading, perumasan, serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran, marketing, sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Kompetensi kepemimpinan strategis merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Mata pelatihan agenda 3 terdiri dari manajemen strategi sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, dan public-private partnership. Pada mata pelatihan manajemen strategi sektor publik, peserta diharapkan memiliki pengetahuan menyusun rencana strategis pada organisasi sektor publik yang disajikan secara ceramah interaktif, menonton video film pendek, pembahasan kasus, diskusi kelompok, simulasi, dan praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam merumuskan strategi organisasi sektor publik. Sedangkan marketing sektor publik diharapkan peserta mampu menyusun strategi pemasaran sesuai dengan contoh-contoh kasus atau menggunakan situasi kerja dan tugas pokok organisasi tempat peserta pelatihan bekerja yang berbeda sifatnya antar satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dijelaskan pengertian dan urgensi marketing bagi sektor publik antara lain dengan memperhatikan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang membawa perubahan dalam berbagai dimensi sosial. Bagaimana teknik dan strategi marketing yang perlu dilakukan dan alat-alat yang dapat dipergunakan dijelaskan secara ringkas dalam modul ini. Pada mata pelatihan isu strategis, membahas isu-isu strategis kepemimpinan yang dilihat dari perubahan megatrend ke depan seperti pandangan para ahli menuju participatory leadership serta melihat perubahan di lingkup domestik berdasarkan kebijakan nasional. Selanjutnya, pembelajaran agenda 3 ini dilaksanakan dengan metode e-learning dengan 3 kali pertemuan di hari ke-17, 18, dan 19 yang terdiri dari sinkronus 11 jam pelajaran, asinkronus 17 jam pelajaran. Yang kedua, klasikal selama 1 kali pertemuan hari ke-37.
ceramah isu strategis dari narasumber. Oke. Skenario pembelajaran pada hari ke-16 yaitu pendalaman dan penguatan agenda 3. Ini dimulai dengan perkenalan lebih kurang 15 menit. Refleksi tugas mandiri pada hari ke-7 dan ke-8 yang menghasilkan esai itu 30 menit. Selanjutnya dari refleksi itu dalam melihat kegagalan perencanaan sebuah organisasi. Selanjutnya pada sinkronus ini juga dijelaskan tugas daripada peserta, yaitu tugas individu mempelajari modul dan bahan ajar lainnya, mata pelatihan marketing sektor publik, set activity untuk tugas pada hari kedua, dan learning journal. Selanjutnya pada asinkronus peserta diharapkan dapat membaca sumber belajar dari modul dan bahan pendalaman agenda 3 marketing sektor publik yang sudah diupload di LMS, sedangkan set aktivitinya adalah mengerjakan tugas individu yang sudah diupload di LMS, mengerjakan pembahasan kasus marketing sektor publik, juga diupload nanti hasilnya tugas individu ke LMS sebelum pembelajaran pada hari berikutnya. Selanjutnya pada hari kedua, yaitu tanggal 17, hari ke-17, yaitu pendalaman dan penguatan agenda 3, dialog interaktif, yaitu melakukan presentasi pada tugas hari pertama 60 menit. Dalam hal ini nanti ada penegasan daripada pengampu, ceramah interaktif marketing sektor publik 45 menit, menonton film pendek 10 menit. Dalam menonton itu nanti mendapatkan umpan balik ya, itu sekitar 20 menit. Ceramah interaktif isu strategis 45 menit. Selanjutnya menjelaskan tugas kelompok untuk hari berikutnya ya. Membagi peserta dalam 6 kelompok, masing-masing satu kelompok 5 orang, meminta peserta menganalisis dan membahas kasus yang diberikan, yaitu mata pelatihan public private partnership. Itu pada asinkronus peserta menonton dan mencermati video kasus yang diupload di LMS. Peserta melakukan diskusi kelompok dikaitkan dengan public private partnership. Peserta dapat melihat petunjuk mengerjakan tugas kelompok yang sudah diupload. Mengupload tugas kelompok ke LMS sebelum pembelajaran berikutnya. Save activity mengerjakan learning journal pada agenda 3 lanjutan. Terakhir pada hari ketiga, yaitu pada hari ke-18, itu pendalaman dan penguatan materi agenda 3 berikutnya. Sebelum dilakukan tentunya masih melakukan presentasi tugas kelompok selama 60 menit, tanya jawab pada masing-masing kelompok, dan penguatan agenda 3 isu strategis dan public private partnership selama 45 menit. Penguatan hasil diskusi kelompok oleh WI 20 menit. Penjelasan penugasan kelompok, yaitu tentang menyusun manajemen strategis dalam mendiagnosa organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran marketing, sektor publik, dan kemitraan. Dalam hal ini peserta melakukan
dialog organisasi pada lingkungan strategis untuk menyusun manajemen strategis, menghasilkan hasil diskusi itu diupload ke LMS pada hari berikutnya. Demikian pelaksanaan pembelajaran yang harus dilakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.